Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dita Novita Agustina Putri dengan NIM L1A019035. Saya merupakan mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mataram. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perspektif realisme dalam hubungan internasional. Yang pertama, ada awal mula munculnya realisme. Munculnya realisme dikarenakan tulisan-tulisan yang dibuat oleh Thomas Hobbes dan Niccolo Machiavelli. Dan kemudian teori realisme ini dijadikan teori dalam hubungan internasional pada saat Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Walaupun realisme baru ditetapkan sebagai disiplin formal dalam hubungan internasional pada Perang Dunia II, namun realisme sudah memiliki cabang-cabangnya, yaitu realisme klasik, realisme liberal, neorealisme atau realisme struktural, realisme neoklasik, dan realisme kiri. Asumsi dasar realisme. Ide dan asumsi dasar kaum realisme adalah pandangan pesimis atas sifat manusia, 2. Keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara. Keempat, skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik. Pemikiran dalam asumsi ini mengandalkan pemikiran dari sebagian teoritis HI realis terkemuka, baik di masa silam maupun sekarang. Dan yang ketiga, pemikiran realis. Dalam pemikiran kaum realis, manusia dicirikan sebagai makhluk yang selalu cemas akan keselamatan dirinya dalam hubungan persaingannya dengan yang lain. Mereka ingin berada di dalam kursi pengendali. Mereka tidak ingin diambil keuntungannya. Mereka terus-menerus berjuang untuk mendapatkan gelar yang terkuat dalam hubungannya dengan yang lain, termasuk hubungan internasional dengan negara-negara lain. Dalam hal demikian, paling tidak, pada dasarnya manusia dipandang sama dimanapun, sehingga keinginan untuk memperoleh keuntungan dari yang lain dan mencegah dominasi dari yang lain bersifat universal. Dan selanjutnya, kaum realis berjalan dengan asumsi dasar bahwa politik dunia berkembang dalam anarki internasional, yaitu sistem tanpa adanya kekuasaan yang berlebihan. Tidak ada pemerintahan dunia. Negara adalah aktor utama dalam politik dunia. Hubungan internasional khususnya merupakan hubungan negara-negara. Semua aktor lain dalam politik dunia seperti individu-individu, organisasi internasional, LSM, dan sebagainya kurang penting atau tidak penting. Inti terpenting dari kebijakan luar negerinya adalah untuk membentuk dan mempertahankan kepentingan negara dalam politik dunia. Tetapi negara-negara tidaklah sama. Sebaliknya, terdapat hierarki internasional atas kekuasaan di antara negara-negara. Negara yang paling penting dalam politik dunia adalah negara-negara yang berkekuatan besar. Dan selanjutnya, adapun kelebihan dari realisme adalah terjaminnya pencapaian kepentingan nasional tanpa harus mengurangi kedaulatan negara dengan bergabung pada sebuah organisasi internasional secara penuh. Dan selanjutnya juga terdapat kelemahan dari realisme adalah fokusnya yang hanya terfokus pada negara, dan kaum realis juga mengejar kepentingan negara dengan cara apapun, sehingga terkadang perang menjadi salah satu hal yang wajar dalam penyelesaian konflik. Namun, beberapa realis berpendapat bahwa tindakan anarki ini bisa diatasi dengan kepemimpinan yang bijaksana dan mengerjakan kepentingan nasional dengan cara yang sesuai dengan tatanan internasional. Dan yang terakhir adalah bahwa realisme merupakan perspektif yang paling sering digunakan oleh para ahli, yaitu para ahli hubungan internasional. Kaum realis percaya bahwa hubungan antar negara berada dalam sistem anarki, yaitu tidak ada kekuasaan di atas negara. Aktor utama dari realisme adalah negara, dan aktor non-negara tidak diakui perannya. Dan juga perspektif realisme merupakan perspektif yang kurang memberikan perhatian kepada beberapa fenomena di luar
di luar kekuatan dan keamanan negara, seperti masalah ekonomi, sosial, dan budaya, dan lain-lain. Namun di sisi lain, perspektif realisme akan terus bertahan dalam dunia internasional. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut karena asumsi-asumsi dasarnya yang bersifat logis dan menjadikan pemikiran suatu negara atas dasar pemikiran manusia. Perspektif realisme tidak akan pernah hilang, melainkan akan terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Baik, teman-teman, ini adalah sesi terakhir, yaitu terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.